Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Gending Alas Mayit. Cerita ini ditulis oleh Dioseta buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Seperti apa kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gending Alas Mayit bagian kedua. Desa Windualit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumahnya masing-masing, membaca doa, dan menutup telinga, berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut Alas Mayit. Satu dari antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa berhenti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya, jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Gila, ini cerita dikirim dari Cahyo. Sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pendengar, saat ini Cahyo, Pale, dan teman-teman sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkannya, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah suatu yang gawat. Jadi apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silahkan hubungi saya di hotline telepon atau di media sosial. Oh iya, satu lagi yang paling penting, mereka mencari petunjuk mengenai tabu Watu Ringin. Untuk malam ini sekian dari saya, Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close, ucap Dika dari luar ruangan untuk membuka handsetku. Menarik nafas sebentar dengan segera keluar ruangan. Gua bikin kopi dulu ya, Dik. Kalau ada telepon masuk, tolong terima dulu. Oke, beres. Nyantai dulu sana. Aku pergi ke dapur mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat. Sekilas kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pak Le, entah bagaimana nasib kami saat itu. Sebuah aroma kopi hangat mampu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran, seperti apa dia sekarang. Gimana, Dik? Ada yang telepon? Ada sih, tapi rata-rata nggak pada serius. Nawarin jasa lah, minta alamat desa lah, gitu. Ya udah, kita juga udah tahu bakal begini. Yang penting usaha dulu aja. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini, yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. Ardian, woi! Teriak seseorang. Tidak, ada dua orang lagi menyusul dari belakangnya. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian? Ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi. Dikejar di kolektor lo. Enggak lah, gua dengar siaran lu tadi.
itu bener cerita dari Cahyo. Gua langsung gas ke sini waktu tahu dia yang minta tolong. Iya, Cahyo yang dulu panggil Panjul itu loh. Pokoknya kita harus bantuin dia. Kita utang nyawa sama dia. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang. Semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Gua bikin kopi dulu ya, ucap Didi sambil menuju ke dapur. Oke, sekalian ya, bikinin gua juga buat ini 2 kurcaci. Oke, beres. Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial. Kalau info yang gua dapat, tabu itu berarti pukulan gamelan ya? Iya, bisa jadi. Kalau benar, berarti memang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat tabu itu jadi spesial. Watu Ireng, itu bisa jadi nama tempat. Kami berdiskusi cukup lama, namun tidak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. Ardian, ini ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran deh. Ada info apa, Dik? Sebenarnya nggak detail. Yang nelpon orang perempuan, ngaku namanya Ismi. Dia cuma bilang, katanya kalau mau tahu tentang tabu Watu Ireng dan gending alas mayit, bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa. Seperti itu katanya. Ya, kalau cuma begitu mah bisa jadi orang iseng mau ngerjain kita, ucap Ranto dengan pesimis. Tapi terakhir dia ngomong, salam juga buat cowok yang sering ngikutin Ardian, Nandar. Lanjut Dika seperti itu. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku lainnya menatap curiga kepadaku. Gimana dia bisa tahu kalau hantu Nandar masih ngikutin gua? Aku bertanya kepada Dika. Gak tahu, Ar. Bisa jadi memang dia tahu hal tentang gaib. Makanya gue sampein ke elu, ucap Dika sambil menyerahkan kertas bertuliskan alamat desa di selatan Pulau Jawa. Ardian, setannya Nandar masih ngikutin elu, ucap Nizar sambil berbisik. Aku pun menjawabnya. Iya, tapi ya udahlah, gak ganggu ini. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP-nya masing-masing sampai terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami berlari menghampiri jendela. Tidak ada satupun hal yang aneh. Hanya angin kencang berhembus dari luar. Namun saat aku akan kembali, mendadak listrik seluruh ruangan itu mati. Dik, mati lampu, Dik. Aku berteriak sambil menyalakan senter di handphoneku. Iya, Ar, sebentar, gue cek dulu. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi, terdengar suara benda keras menghantam jendela. Dak! Namun kali ini tidak hanya satu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, entah dari mana asal suara itu. Ardian, itu suara dari mana? Komputer lu belum dimatiin. Listrik mati, Nizar. Gimana komputer bisa nyala? Aku mencari asal suara gamelan itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan, terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Prang! Didi, dia masih di dapur. Ranto berteriak. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun suara gamelan terdengar semakin jelas ketika kami mendekat ke sana. Ada apa, Di? Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotkannya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangan. Ia mengangkat dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang sudah bercampuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. Di, jangan, Di. Stop, Di, stop. Ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai.
namun tangannya terlalu keras. Didi berdiri membelakangi tembok sambil menggenggam pecahan kaca di tangannya. Kalian tidak usah ikut campur. Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. Ini peringatan. Gending alas mayit juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur. Ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. Ardian, gimana ini? Kalau gini terus, Didi bisa celaka. Aku berpikir sejenak. Teringat korek api pemberian dari Pak Le itu masih tersimpan di tasku. Ranto, Nizar, tahan Didi sebentar ya, sebisa kalian. Aku memerintahkan kepada mereka. Aku segera berlari ke ruangan rekaman, mencari tasku dan segera membawa kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno kukeluarkan dari dalam tas. Aku mematiknya cukup keras, namun aku belum berhasil untuk menyalakannya. Dan setelah itu, kami pun berhasil menyalakan. Nizar, mundur dulu, mundur. Aku berucap pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan, makhluk halus bermunculan. Begitu juga Nandar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu. Ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam, mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. Ini peringatan, atau kalian juga akan mati. Ucap makhluk itu lalu pergi menjauh dari ruangan yang diselimuti cahaya korek ini. Suasana mulai tenang, disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawanya ke ruang tamu. Dik, tolong Dik, P3K. Iya, ini Ar. Itu, Didi kenapa? Kesurupan. Kayaknya urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya. Tapi kenapa Didi langganan kesurupan ya? Tanya Dika dengan polosnya. Kami menoleh ke arahnya secara serentak, seolah setuju dengan ucapan Dika. Iya Di, kok lu melulu sih yang kesurupan? Kenapa sih lu? Aduh, mana gua tahu Ar. Besok-besok gantian lu pada deh yang kesurupan ya. Gua ikhlas. Di Oga amit-amit gua kesurupan. Besok gua mau coba nyamperin lokasi yang dikasih Dika tadi. Siapa tahu bisa ada petunjuk. Gua ikut. Pokoknya gua bantu sampai selesai. Ucap Nizar padaku. Iya, kita semua harus ikut. Sambung Didi, juga sependapat dengan Nizar. Lu kan udah babak belur kayak gini. Mendingan standby aja lo di sana sama Dika. Biar gua, Nizar, sama Ranto yang kesana. Ucapku melarang niat Didi. Keesokan harinya, kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan media sosial. Dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja saat mendekati lokasi medan semakin berat. Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. Ini bro, lokasinya. Ucap Nizar padaku. Apakah sudah yakin, Jar? Udah bener sesuai dengan peta? Bener. Tinggal lo cari perempuan yang nelpon kemarin aja. Siapa namanya? Ismi. Iya, namanya Ismi. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi kepada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. Di sana rumahnya. Katanya mobil masih bisa masuk kok. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita, masih muda, sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. Permisi Mbak, bener ini rumah Mbak Ismi? Aku bertanya dengan sopan kepada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawabnya. Anje mas,
saya sendiri, saya Ismi. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, kami dari Radio Tengah Malam. Benar kemarin Mbak Ismi yang nelpon? Oh, Mas Ardian ya. Masuk dulu Mas, masuk. Maaf rumahnya berantakan. Ucap Ismi dengan mempersilahkan kami untuk masuk ke rumahnya. Sebuah rumah tua, namun tidak kumuh. Rumah yang terawat dengan baik. Hawa sejuk tetap terasa walau di tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tidak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. Mbak Ismi, terima kasih kami sudah disambut. Maaf sebelumnya saya agak lancang. Tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tapo watu ireng. Ucap Nizar mencoba membuka perbincangan. Masnya istirahat dulu saja. Diminum tehnya dulu. Yang cerita nanti bukan saya. Tunggu sebentar ya. Ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya berjalan dengan hati-hati dan mendudukkan di dekat kami. Ini kakek saya, Mbah Rusman. Dia yang akan menceritakan semuanya. Mbah Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nadar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbah Rusman itu. Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbah Rusman kepada kami. Kami hanya mencari informasi, Mbak. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal gaib, yang akan mencoba menghentikan kutukan itu. Bagus. Jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian akan mati. Kami sangat mengerti akan hal itu. Namun setidaknya aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. Menginaplah di sini semalam. Nanti malam kalian akan tahu semua. Kami saling menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami terasa sangat tulus, sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami, mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal, hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Bohlam yang redup di ruangan ini cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makan malam tadi dan mengumpulkan di pawon belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang rumah itu terbanting dengan keras. Brak! Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar, persis seperti di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Ismi, Nizar, Ranto. Aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera datang menghampiriku. Namun, Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. Ismi, itu Mbah Rusman kenapa, Is? Ini yang kalian ingin tahu. Kutukan gending alas mayit. Mbah Rusman dulunya berasal dari desa Windu Alit. Sebenarnya kutukan ini sudah sirna. Namun entah kenapa, bulan-bulan lalu tiba-tiba saat bulan purnama,
berubah jadi seperti ini? Cerita Ismi kepada kami. Mbah Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun, sebelum itu terjadi, Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya, namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu sehingga gerakan Mbah Rusman bisa bertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tidak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu sewaktu muda, Mbah Rusman hidup di desa Windu Alit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbah Rusman adalah satu-satunya warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko, Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa. Cerita Ismi terlalu mengerikan. Sesuatu yang dihadapi oleh Cahyo dan Pak Le kali ini benar-benar mengerikan. Ismi, bantu Mbah. Ucap Mbah Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri, membantu memegangi Mbah Rusman dan mendudukan di posisi yang nyaman. Ismi, serahkan gong dan pemukulnya kepada mereka. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. Tapi Mbah, nanti kalau kumat gimana? Sudah, serahkan saja. Mbah juga gak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu. Ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tabuh watu ringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu. Dan gong itu hanya gong biasa. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras, seandainya ini kami bawa, apa Mbah Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? Enggak, Mbah. Kita gak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini. Walaupun ini adalah tabuh waringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windu Alit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabuh yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada sebuah sendang di alas mayit itu. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Mbah Rusman melanjutkan ceritanya tanpa memperdulikan pendapat kami. Ismi terlihat sedih. Ia mengerti maksud Mbah Rusman, namun belum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mengambil telepon genggamku, mencoba menghubungi Cahyo, dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami, namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. Mbah Rusman, Ucap wanita dari dalam telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan suara itu saja dari dalam telepon. Mbah, Kulo Sekar, anak Pak Sardi. Ucap wanita itu sekali lagi. Sardi. Sardi sudah punya anak. Ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbah Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windu Alit. Piye kabare nak Sekar? Masih rajin ngaji toh? Ucap Mbah Rusman dengan semangat, walau dengan tubuhnya yang lemah. Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa, nyoba bantuin sebisanya di desa itu Mbah. Mata Mbah Rusman berkaca-kaca.
Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. Nak Ardian, kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windu Alit. Selamatkan Sekar dan orang-orang yang ada di sana. Mbah Rusman berkata dengan paksaan. Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbah Rusman. Setidaknya mungkin ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi, walau harus mengorbankan sisa umurnya. Baik, Mbah Rusman. Amanah Mbah saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar. Berarti, kalau begitu, umur Mbah Rusman tinggal 1 purnama lagi. Tidak begitu, Nak Ranto. Hanya Tuhan yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu. Setelah itu aku mengambil tasku, memasukkan gong kecil itu dan tabuh watu waringin ke dalam tas. Ismi, Mbah Rusman, setidaknya tolong terima pemberian dari saya ini. Sebuah korek api dengan motif kuno, pemberian Pak Ale dulu, kuserahkan kepada mereka. Ada kekuatan pada korek ini. Kamu yakin? Saat purnama datang lagi dan Mbah mulai seperti tadi, coba kamu nyalakan korek ini. Benda ini sudah menyelamatkanku berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian juga. Ardian, kamu yakin? Tanya Nizar dengan berbisik. Nizar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkan di pabrik gula. Iya, aku yakin. Pak Leku pasti juga tidak keberatan. Ismi menerima korek api itu, korek api pusaka pemberian Pak Le. Kami menutup perbincangan kami dan beristirahat. Paginya kami izin pamit kepada Mbah Rusman dan juga Ismi. Kami berjanji suatu saat nanti akan mampir kembali kemari, setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelumnya kami harus mengantarkan benda ini kepada Cahyo dan Pak Le. Semoga saja ini bisa benar-benar berguna untuk mereka. Singkat cerita, sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih kecil. Ini loh Cahyo. Ucap seorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar, seolah datang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk termenung di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Lasmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seorang Lasmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seorang bernama Aswangga itu. Danan, sini lu, tak kenalin sama mas-masku. Panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, majikannya Cahyo. Ucapku sambil menjabat tangan teman-teman Cahyo itu. Cahyo segera menoleh dan melemparkan sarungnya ke arahku. Enak aja toh, majikan mbahmu. Emangnya aku boga jepiro. Mas Danan bisa aja toh mas. Saya Ardian, ini Nizar, dan ini Ranto. Ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan bule dari dapur. Ini diminum dulu. Terima kasih lo, sudah jauh-jauh mau mampir ke sini. Ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan ringan berbentuk di antara kami. Hampir sebagian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya di pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencarikan informasi semampu kami dan berjuang kepada seseorang bernama Mbah Rusman. Ucap Mas Ardian kepada Pak Le dan juga Cahyo. Katanya dulu dia warga desa Windu Alit yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon. Namun dengan bertemu langsung, cerita mereka tentang Mbah Rusman itu terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjut ceritanya, biar saya panggil Sekar dulu ya. Ucap Cahyo memotong cerita Mas Ardian.
Sambil Mas Ardian melanjutkan ceritanya, Mas Nizar masuk ke dalam mobil dan mengambil sebuah benda yang terlihat cukup besar. Nah, ini barangnya. Ucap Ardian, membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbak Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun ini tidak cukup untuk satu warga desa. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di sebuah sendang di hutan. Cerita Mas Ardian seperti itu. Pak Le terlihat terfokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang Banyu Ireng. Saya pernah ke sana, Pak Le. Ucapku kepada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digenangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah, Mas Ardian. Benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak loh. Ucap Pak Le pada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya, Mbah. Kami sangat senang bisa membantu. Ucap Mas Ranto, menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini mudah. Tapi kalau bisa selesaikan ini sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbak Rusman lagi. Pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud dari Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh, iya Pak Le. Mohon maaf. Korek pemberian Pak Le saya serahkan kepada Mbak Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka. Yang kamu lakukan itu sudah benar, Mas Ardian. Korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan. Balas Pak Le sambil menepuk pundak Mas Ardian. Setelah perbincangan serius itu kembali berpisah, Cahyo mengajak teman-temannya untuk melihat pabrik gula, tempat kerjanya yang sudah direnovasi, dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi. Gak nyangka aku, kamu punya teman-teman sehebat itu. Iya dong. Tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi galau gara-gara kehilangan perempuan. Cahyo menyindirku, namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. Panjul, Danan, Sekar, kita kumpul di pendopo. Pak Le berteriak sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Le ke pendopo dan duduk lesehan seadanya. Suara pohon yang tertiup hembusan angin malam memecah keheningan di halaman belakang rumah. Pak Le sudah mampir ke desa Windualit. Pak Le berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas Pak Le tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Le bisa berkata seperti itu? Pak Le ke sana dalam rangka sukma. Warga di sana masih selamat, namun banyak yang terbaring tak berdaya, seolah kehilangan rohnya. Di sana ada seseorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam. Cerita Pak Le sambil menoleh kepada Sekar. Sekar terlihat menghela nafas, seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. Danan, walaupun kemarin Eyang Widarpa terlihat acuh, ternyata saat ini ia sedang berkeliling alas mayit mencari sesuatu. Temui dia sebelum kamu masuk ke dalam hutan itu. Iya Pak Le, baik. Aku mengerti maksud Pak Le. Eyang Widarpa memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh iya, dan satu lagi. Ini peninggalan Nyai Suratmi. Tolong berikan kepada Eyang nanti ya. Pak Le menyerahkan sebuah kalung kuningan seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran, apa reaksi Eyang Widarpa saat menerima ini. Pak Le menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Le bilang, mungkin nanti ayah Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga
untuk menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dengan cukup. Paginya bule memberikan bekal kepada kami untuk persediaan selama perjalanan ke desa Windu Alit. Pak Lek tidak ikut. Ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Lek bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali, sampai akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan-hutan. Dari sini masih berapa lama? Tanya Cahyo kepada Sekar. Kalau jalannya macet, mungkin bisa 2-3 jam. Jawab Sekar kepada Cahyo. Ya udah, kalau Sekar capek bilang ya, nanti Mas gendong. Goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang kususul dengan pukulan di kepalanya. Yo, ingat, kita mau nolong orang. Jangan sampai ilmumu gak bisa dipakai gara-gara kualat. Iya, mudeng kok. Maksudnya biar gak terlalu tegang aja. Aku tahu benar, Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang terus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik nafas dan mencuci muka. Sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar, tepat sebelum malam tiba. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sudah ada kemajuan saat aku tersesat di sini, listrik masih belum menerangi desa ini. Selain itu, tidak banyak yang berbeda. Selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa. Mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. Bapak, Sekar pulang. Teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu. Sekar, Ucap ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. Mas Danan, kamu bener Mas Danan kan? Ucap Pak Sardi dengan senyuman di wajahnya. Enje Pak Sardi, ini saya dan ini teman saya Cahyo. Aku menjawabnya sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbah Rusman. Wah, ada tamu dari jauh nih. Ucap seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali nggak ketemu Pak. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan bagaimana bisa banyak warga terbaring tak berdaya di tempat ini. Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumah dulu. Nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana. Waduh, Pak. Gak usah repot-repot, Pak. Nanti saya tidur di rumah singgah aja. Mau nostalgia, Pak. Iya, Pak. Pak Sardi istirahat dulu. Warga yang terkena kutukan, biar kami yang mengobati. Ucap Cahyo kepada Pak Sardi. Ternyata dari tadi Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Pak Sardi rasakan. Bener nih, kalian itu habis perjalanan jauh loh. Pasti capek. Iya Pak, bener. Sekar, tolong antar Bapak ke rumah ya. Suruh istirahat dulu, biar kami ditemani sama Pak Kades. Aku memerintahkan kepada Sekar untuk mengajak ayahnya. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tidak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa. Ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dari ranselnya. Iya Mas, monggo. Tapi jangan memaksakan diri ya. Jawab Pak Kades yang disusul dengan beberapa makanan ringan dan teh hangat yang diantar oleh warga desa. Kami memeriksa seluruh warga yang terbaring di sini. Jelas terlihat, roh mereka tidak berada pada tubuhnya. Namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada entitas lain
yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin saja datang ke tempat ini. Danan, kita harus beresin semua ini. Ini keterlaluan ini. Yo, jangan gegabah. Malam ini kita persiapan dulu. Malam ini bukan malam bulan purnama. Seharusnya aman. Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. Cahyo, coba tak cek dulu ya. Pak Le ninggalin apa di sini? Ya udah, sana, aku jagain. Balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini. Dan benar saja, sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dan alas mayit, terlihat nyala api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Geni Baraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak D. Dengan api ini, kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Tapi aku ragu besar, api ini akan cukup besar untuk melawan seisi penghuni hutan ini. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gamelan. Persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi bukannya malam ini bukan malam purnama. Layaknya iring-iringan kerajaan, dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tarian-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang aku lihat. Tapi bukannya sekarang bukan bulan purnama? Iya yo, sepertinya mereka merasakan ancaman. Iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya kita siap-siap aja. Kami mengambil tabuh waringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Suara gamelan sudah terdengar semakin jelas. Semua warga termasuk Pak Sardi juga serentak keluar dari kediamannya dan berkumpul di balai desa. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Kades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tenang. Tidak akan kami biarkan Pak. Aku menenangkan Pak Kades sambil memperhatikan gelagat warga mencari apakah ada yang terpengaruh dengan suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Loh, Nak Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian. Jawab Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksanya untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini. Cahyo berteriak memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat oleh Cahyo. Di tengah-tengah warga yang terbaring, Sekar menari dengan gemulai, mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan. Sekar, lawan Sekar, lawan! Teriak Pak Sardi yang mencoba menghentikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyum mengerikan di wajahnya. Satu persatu, kalian akan mati. Tidak ada tempat bagi kalian untuk lari. Suara mengerikan itu terdengar dari mulut Sekar. Cahyo berlari mendekat dan memukul gong dengan tabuh waringin pemberian dari Mbah Rusman. Suara dengungan panjang terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Tarian Sekar sempat terhenti. Ia terjatuh dan memuntahkan cairan berwarna hitam.
Sekar mencoba menari lagi dan dihentikan dengan suara gong yang dipukul oleh Cahyo. Sekar yang kesurupan terlihat semakin kesakitan. Namun samar-samar terlihat bayangan wanita yang hampir terpisah dari tubuh Sekar. Lasmi, roh Lasmi yang merasuki Sekar. Teriakku kepada Pak Sardi. Pak Sardi mengambil posisi dan membacakan doa-doa untuk menghentikan pergerakan demit yang ada di tubuh Sekar. Aku teringat geni baraloka yang ditinggalkan Pak Le. Sebuah mantra pemanggil kuucapkan untuk menarik sebagian dari api itu dan melemparkannya kepada Sekar. Sekar yang merasa kepanasan mulai terjatuh dan kehilangan kesadaran. Di hadapanku ada sosok roh wanita berpakaian kebaya, memandangku dengan wajah yang sangat pucat. Aku mengenalnya, itu Laksmi. Suara gamelan terdengar semakin keras. Demit berwujud Lasmi itu pun mendekat hingga menembus tubuhku. Aku kehilangan kesadaran, namun sebuah penglihatan muncul di kepalaku. Terlihat seorang laki-laki berbicara dengan Lasmi. Lihat, ini foto orang tuamu. Aku pastikan mereka akan dihukum mati setelah ini. Ucap orang tua itu mengancam Lasmi. Jangan Aswangga, tolong. Wes cukup kamu mengurung mereka bertahun-tahun. Ucap Lasmi memohon sambil menangis. Kesalahan mereka ra iso dimaafke, kecuali kowe arep nuruti kabeh perintahku. Apa mbok sing kowe karepke? Tak lakoni kabeh, asal kamu berjanji membebaskan mereka. Ucap Lasmi sambil menutup wajahnya, menahan air mata yang menetes di pipinya. Aku membangun sebuah rumah di sisi belakang hutan. Temui aku di sana setiap malam bulan purnama. Perintah Aswangga sambil melemparkan foto kedua orang tua Lasmi dan meninggalkannya. Sebuah rumah kecil terlihat di sisi belakang hutan. Sebuah lampu minyak sudah menyala dengan terang di dalamnya. Seorang wanita berjalan dengan ragu menuju rumah itu. Ia sempat terhenti di depan pintu. Namun rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya memaksanya untuk masuk. Aku sudah di sini. Apa yang kamu mau? Aswangga tidak menjawabnya. Ia hanya berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Seharusnya kamu sudah tahu apa yang aku mau. Ucap Aswangga sambil menyentuh pipi Lasmi. Lasmi mundur, namun Aswangga menahan kedua tangannya. Aku tidak sanggup melihatnya. Bibir mungil Lasmi dilumat dengan paksa oleh Aswangga. Tangan biadab itu merabah ke seluruh tubuh Lasmi dengan penuh nafsu. Lasmi mencoba melawan, namun tamparan keras menghantam ke pipinya. Plak! Jangan coba melawan, kecuali kamu mau orang tuamu pulang tanpa nyawa. Ancam Aswangga. Lasmi ketakutan dan tidak berani melawan. Ia hanya pasrah saat kesuciannya direnggut dan tubuhnya dinikmati oleh Aswangga. Terlihat air mata Lasmi tidak henti-hentinya membasahi tempat itu. Setiap malam purnama, Lasmi harus melayani nafsu bejat Aswangga. Sampai akhirnya, ia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Lasmi mengandung anak dari Aswangga. Beberapa kali Lasmi memberitahu Aswangga secara diam-diam, namun Aswangga menentangnya, tidak percaya. Sampai akhirnya, ia mengatakan di depan warga desa. Ini anakmu, Mas. Ini anakmu. Ucap Lasmi kepada Aswangga, yang dibalas dengan pukulan keras menyebabkan Lasmi terjatuh. Melihat kejadian itu, warga berkerumun dan anak buah Aswangga segera menyusul menghampiri Aswangga. Perempuan brengsek. Aswangga memukuli Lasmi tidak hanya sekali. Setiap ia akan berbicara, Aswangga menghentikan dengan menghajarnya. Tidak ada satupun warga yang berani percaya dengan kata-kata Lasmi, termasuk istri Aswangga. Wes, pateni wae,
Iya, bunuh saja, bunuh. Seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan, Pak. Bicarakan baik-baik dulu. Ucap seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Lasmi. Dan wanita itu hanya diam, berlutut, sambil melindungi janin di perutnya. Sudah, Pak. Sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini. Ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik. Bawa dia. Usir dia dari desa ini. Perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Lasmi, menyeretnya, membawanya keluar dari desa. Di tengah perjalanan, salah seorang anak buah Aswangga itu tergoda dengan tubuh Lasmi yang terlihat dari bajunya yang terkoyak. Goworek alas wae. Piye? Wah, pinter kowe. Ayo, gowo. Lasmi dipaksa berjalan menyusuri hutan di perbatasan desa itu. Sesampainya di dalam hutan, kedua anak buah Aswangga itu melucuti pakaian Lasmi hingga tidak sehelai pun benang di tubuhnya. Lasmi menangis sejadi-jadinya, melindungi tubuhnya. Satu persatu anak buah Aswangga memperkosa Lasmi dengan kejam. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Lasmi hanya untuk memuaskan nafsu anak buah Aswangga yang biadab itu. Emang dasar perempuan goblok. Orang tuamu itu udah mati. Ucap salah satu anak buah Aswangga itu. Di tengah tangisannya, Lasmi mencoba melawan. Gak mungkin. Aswangga sudah janji tidak akan membunuh mereka. Bukan Aswangga yang membunuh mereka. Desa kesayanganmu itu yang membuat kedua orang tuamu mati. Ibumu itu selingkuh dengan kepala desa, dan ayahmu menghamili bocah di bawah umur saat di kota. Ayahmu dihukum mati, dihukum rajam oleh warga kepala desa, dan melarikan diri ke hutan ini yang akhirnya gantung diri. Ibumu tidak berani menahan malu. Dia menenggelamkan diri di sungai. Aku tidak percaya akan semua cerita ini. Warga desa Windualit yang begitu ramah ternyata begitu kejam terhadap Lasmi dan kedua orang tuanya. Aku emosi jika ini benar. Aku harus membuat perhitungan pada Aswangga, Pak Kades, dan warga desa. Brengsek kalian semua. Bajingan. Kalian warga desa Windualit. Aku akan membalas semua ini. Lasmi berteriak, yang dibalas dengan jambakan anak buah Aswangga yang masih ingin melampiaskan nafsunya. Dendam. Aku dendam. Kalian harus mati. Lasmi berteriak dengan wajah yang putus asa. Setelah puas menyiksa dan memperkosa tubuh Lasmi, anak buah Aswangga meninggalkan Lasmi tergeletak begitu saja. Hari semakin malam, tak ada satupun cahaya masuk ke hutan itu. Lasmi tersandar dan menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit. Di tengah rasa dendam yang menyelimutinya, ia sampai ke sebuah sendang dengan air yang berwarna hitam. Bau busuk mengelilingi tempat itu. Mati. Warga desa harus mati. Bisik Lasmi di setiap langkahnya. Suara gemericik air terdengar. Riak air muncul dari genangan air yang berwarna hitam itu. Sebuah kepala dengan sanggul di kepalanya muncul di dalam sendang. Namun tidak ada bola mata di wajah itu. Makhluk itu berdiri dan semakin mendekat ke arah Lasmi. Aku iso nulungi kowe mateni wong-wong kui. Ucap makhluk itu kepada Lasmi. Lasmi memandang setan itu. Setelah semua yang ia lalui, wajah seram setan itu sama sekali tidak membuatnya takut. Tak wanai opo wae. Sing penting warga desa mati. Ucap Lasmi kepada makhluk itu. Suara gong berbunyi. Dang. Penglihatanku menjadi kabur. Mataku kembali melihat orang-orang di balai desa. Aku masih terbawa emosi
Selain itu, roh Lasmi masih berdiri di depanku, dan wajahnya tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. Kamu sudah tahu semuanya, Danan. Kamu masih mau membantu warga desa yang biadab itu? Ucap demit itu kepadaku. Wajahku merah padam. Terlihat di pintu ruangan Pak Kades berdiri dengan seorang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. Itu pasti Aswangga. Aku merapalkan ajian lebur saketi pada tanganku yang bersiap menyerang mereka. Balaskan dendamku, Danan. Balaskan rasa sakitku, dan jadilah pangeranku di alas mayit. Ucap roh Lasmi diikuti dengan tawanya yang mengerikan. Kita berpindah ke sudut pandang Cahyo. Suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabatku Danan. Kalian yang telah membunuh Lasmi, teriak Danan yang baru sadar dari penglihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam. Emosi terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang aku pegang, dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. Danan, eling Danan, demit itu mempengaruhi kamu. Aku berteriak sambil menunjuk pada hantu Lasmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka, Danan. Balaskan dendamku. Demit itu terus membisikkan kata itu kepada Danan. Minggir, Cahyo. Jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan-setan itu. Aswangga memaksa Lasmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Lasmi begitu saja di alas mayit. Teriak Danan dengan begitu emosi. Warga desa yang menyebabkan orang tua Lasmi mati, terutama si kepala desa keparat itu. Aku menoleh kepada kepala desa dan Aswangga, memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. Bukan begini caranya, Danan. Kalau kamu melindungi mereka, aku gak akan segan-segan. Aku iki koncomu loh, Danan. Tenang dulu, kalem. Ucapku berusaha meyakinkan Danan, namun Danan tidak peduli. Ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat dihujamkan kepada Aswangga. Namun anak buah Aswangga mencoba menahannya, dan mereka berakhir dengan berbaring tidak berdaya di tanah. Piye iki, Pak Kades? Piye iki? Tanya Aswangga kepada Pak Kades yang ada di sampingnya itu. Wes, kamu tenang dulu. Kamu tenang. Jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantongnya. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum ia menghabiskan warga desa. Kematian pun tak cukup untuk membalaskan rasa sakit Lasmi. Danan bersiap sekali lagi membaca mantra untuk menyerang Aswangga, namun aku berhasil mementalkannya. Danan, kalau kamu akan menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku. Baiklah kalau itu maumu. Jawab Danan tanpa banyak berbicara. Ajian lebur saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan dari Danan. Ia merapalkan itu dan mengarahkan kepadaku. Sulit untuk menghindarinya, namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kera pelindung dari hutan Wanamarta, aku akhirnya melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan keras kuhamparkan kepada tubuh Danan yang membuat ia terpental. Secara fisik, seharusnya ia itu tidak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. Danan, edan kue arep mateni aku. Dia tidak menjawabnya. Kali ini ia sudah benar-benar dikuasai oleh setan Lasmi itu. Ia menghujamkan keris itu dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku.
Sekali aku berhasil menyerang Danan, bahkan dengan kekuatan penuh. Namun suara gamelan kembali memaksa Danan untuk menyerangku. Mati. Kalian semua harus mati. Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan saat menyerangku dengan kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Baraloka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walau dengan bayaran sebagian dari umurku. Seluruh benda yang ada di sekitarku terpental. Setidaknya, jarak ini cukup untuk membuatku melakukan pemanggilan. Danan, jangan dendam padaku. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.